Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Fadila dari Prodi Kebidanan tingkat 1 dengan NIM 215144126. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi saya tentang 6 macam sistem saraf beserta fungsinya untuk memenuhi UAS praktek anatomi. Pengertian sistem saraf adalah yaitu sistem saraf merupakan salah satu sistem pada tubuh pada makhluk hidup yang berpusat pada otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf terdiri dari jaringan kompleks yang membawa pesan ke seluruh tubuh berupa respon. Sistem saraf terdiri dari berbagai macam, tetapi secara garis besarnya sistem saraf pusat atau biasa disingkat SSP dan sistem saraf tepi. Macam-macam saraf dan fungsinya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada nervus olfaktorius. Saraf ini disebut juga dengan pasang saraf satu, berasal dari bagian epitelium olfaktori mukosa nasal. Nervus olfaktorius merupakan jenis saraf sensoris. Tugasnya yakni menerima rangsangan dari hidung lalu diteruskan ke otak dan hasilnya adalah sensasi bau yang bisa dihirup melalui hidung. Fungsi dari nervus olfaktorius diantaranya sebagai inti penciuman anterior. Selain itu berfungsi sebagai saraf sensorik yang letaknya ada di foramina penciuman dalam piring cribriform. Yang kedua yaitu ada nervus opticus. Nervus opticus adalah saraf yang berfungsi dalam penglihatan. Nervus opticus membawa rangsangan dari sel kerucut dan sel batang yang ada pada retina mata. Selanjutnya, impuls tersebut diteruskan ke badan sel dan akson yang dapat membentuk saraf penglihatan di bola mata. Nervus opticus termasuk ke dalam golongan saraf sensoris. Setiap saraf optik yang keluar dari bola mata melalui bintik buta akan masuk ke rongga bagian kranial melalui foramen optik. Fungsi nervus opticus adalah untuk dapat menerima rangsangan dari organ penglihatan yaitu mata, lalu meneruskan ke otak untuk diproses sebagai visual atau gambar yang dapat dilihat. Yang ketiga yaitu ada nervus oculomotorius. Nervus oculomotorius atau dapat disebut dengan akulomotor adalah saraf gabungan dari jenis sensoris dan motoris. Namun sebagian besar lebih dominan dari saraf motorik. Neuron motorik berasal dari bagian otak tengah, kemudian membawa rangsang ke seluruh otot pada bola mata. Neuron sensorik membawa informasi dari otot mata berupa kesadaran preoperatif yang terinervasi ke bagian otak. Fungsi nervus oculomotorius adalah untuk dapat menggerakkan sebagian besar otot pada bola mata. Yang keempat ada nervus trochlearis. Nervus trochlearis adalah jenis saraf gabungan dari saraf motorik dan saraf sensorik. Saraf motoriknya berasal dari otak tengah, bagian langit-langit yang membawa impuls ke otot oblik superior pada bola mata. Sementara saraf sensoriknya berasal dari serabut otot yang menyampaikan informasi indera otot ke otak. Fungsi dari saraf trochlearis adalah untuk menggerakkan beberapa bagian otot pada bola mata. Yang kelima ada nervus trigeminus. Nervus trigeminus adalah saraf gabungan yang sebagian besarnya yaitu saraf sensorik. Bagian pada nervus trigeminus membentuk saraf sensorik utama yang ada pada wajah, rongga nasal, dan rongga oral. Nervus trigeminus memiliki 3 cabang, diantaranya adalah cabang optalmik, cabang maksilar, dan cabang mandibular. Cabang optalmik adalah cabang yang membawa informasi dari bagian mata, bagian hidung, dan dahi, serta kepala. Cabang maksilar membawa informasi dari bagian kulit, wajah, bagian mulut, dan platum. Sementara itu, bagian mandibular membawa informasi yang berasal dari gigi, kulit rahang, dan area kulit kepala. Fungsi dari nervus trigeminus adalah sebagai penerima
dari wajah yang selanjutnya diproses di otak dan mengeluarkan rangsangan sentuhan pada bagian saraf sensorik, sedangkan pada bagian saraf motorik berfungsi sebagai penggerak rahang. Yang keenam ada nervus abducens. Nervus abducens adalah saraf yang terdiri dari bagian dominan saraf motorik dan sisanya saraf sensorik. Saraf motorik berasal dari inti sel yang ada pada pons. Inti sel tersebut menginervasi otot rectus lateral pada mata. Saraf sensorik membawa informasi proprioseptif yang berasal dari otot rectus lateral ke pons. Fungsi dari nervus abducens adalah untuk menggerakkan abduksi mata. Baiklah, itu saja materi dari saya. Bila ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pijat mana nih? Ra, pijat mana nih, Ra? Lah udah. Lah dipotong ya kan? Pajak dia dipotong. Nih yang terakhir. Pijat mana? Nih.